Indonesia itu untuk mencari uang, harta, tahta, dan bahkan wanita. Bukan untuk berdakwah. Dakwah itu hanya berapa saja. Berdakwah untuk komunitas mereka saja. Asal usul kedatangan para imigran Yaman atau orang-orang Arab yang mengaku sebagai Habib Suci Nabiyillah. Itu tujuannya bukan untuk berdakwah, mengislamkan Nusantara, bukan, mencetak ulama, bukan. Mereka itu mencari nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak penjelasan tentang bongkar datangnya imigran Yaman. Ternyata ulah penjajah dan pengkhianat bangsa Indonesia. Mari kita simak videonya. Alhamdulillah, perlu diketahui bahwa Habib Utsman bin Yahya itu sampai sekarang makamnya pun tidak ada. Pertama kali di Tengarai ada di Jakarta Timur, sekitar makam Bukit Duri, itu nggak ketemu, digali sampai 6 meter itu nggak ada jasadnya. Terus akhirnya dicari kemana-mana nggak ketemu. Habib Utsman bin Yahya, mufti Batavia, muftinya Belanda. Nusantara nggak pernah mengenal kata-kata mufti, itu nggak ada. Mufti enggak. Mufti Hadramaut, mufti Johor Malaysia, itu nggak dikenal di Indonesia mufti-mufti itu. Bahkan di Surabaya pada tahun 1944 sampai 48, Habib-habib yang ada di Ngampel itu sering mendoakan para tentara Belanda yang gugur yang dimakamkan di makam Kembang Kuning, Surabaya. Mendoakan semoga diterima segala amal baiknya, diampuni. Lho, bulan tonjol. Kiai kan ndongakno ora gelem, ora tutup, alamatnya ora sesuai, ora pas nomornya HP enggak nyambung. Tapi didoakan, ya karena atas permintaan Belanda dibayar. Tahun 1948 pada waktu hari ulang tahun diangkatnya Ratu Wilhelmina. 1948 kan Indonesia sudah merdeka. Indonesia menghadapi agresi militer Belanda itu ada arak-arakan karnavalan dari keluarga Arab Ngampel di Tunjungan Surabaya. Masih mendukung Belanda loh ya. Ini yang perlu kita ketahui. Di dalam kitab Al-Istizadah halaman 75 min akhbaris sadah, karya dari Habib yang ada di Yaman sana, Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, yang mengutip fatwa-fatwa dari mufti Hadramaut yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Tujuan orang Belanda ke Indonesia itu untuk mencari uang, harta, tahta, dan bahkan wanita. Bukan untuk berdakwah. Betul. Dakwah itu hanya berapa saja. Berdakwah untuk komunitas mereka saja. Bukan berdakwah untuk orang-orang kita. Bukan. Wong di Indonesia sudah banyak yang Islam di tangan Wali Songo kita. Jadi mereka itu tujuannya hijrah, pindah menjadi imigran, itu kerja, cari uang, harta, tahta, dan wanita di Nusantara. Ini yang perlu diketahui oleh ulama-ulama kita. Kitabnya mana? Al-Istizadah min akhbaris sadah. Amma awalul hijrati wa ahammuha dhaifu ma'isyati Hadramaut wa takasurul awal alawiyina biha. Kalau dibantah kayak apa nggak bisa. Lah kok ada sesepuhnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, ada Habib Soleh Tanggul Jember. Oh gitu, amit. Oh gitu, monggo. Binderakan. Monggo. Gitu. Jadi, monggo binderakan. Keraman. Gitu, ada acara di. Ini sebentar lagi kita tutup ya. Ini saya terangkan asal usul kedatangan para imigran Yaman atau orang-orang Arab yang mengaku sebagai Habib Suci Nabiyillah. Itu tujuannya bukan untuk berdakwah, mengislamkan Nusantara, bukan, mencetak ulama, bukan. Mereka itu mencari nafkah. Lah, ada yang berdakwah itu hanya segelintir saja. Dakwahnya bukan mendakwai kita, tapi mendakwai sesama mereka. Karena dulu antara sesama imigran Yaman itu terpecah menjadi dua. Ada yang pro Sa'alawi, ada yang Al-Irsyadi. Yang Al-Irsyad ini lebih netral, kiblatnya lebih ke moderat Muhammadiyah. Ada yang Wahabi. Tapi kalau yang Sa'alawi ini ke Sufiyah,
Katanya menurut mazhab Imam Syafi'i. Katanya seperti itu. Terpecah gegeran terus masalah kafaah. Kafaah masalah nikah itu loh. Habib itu nggak boleh anak perempuannya dinikahi oleh non Habib. Nggih. Tapi kalau Habib menikahi perempuan-perempuan pribumi itu boleh. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang lebih dari 4 ini namanya kayak raja itu gundu, selir. Yang penting diam-diam saja. Fankihu ma balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' itu maksimal. Lainnya itu auma malakat aimanukum. Enak nggih, enak. Kok dadi raja kan enak. Raja Mataram biyen ku yo garwa ambil. Aku tulung golekno wong sing ayu nang Purwodadi ana. Kirim. Dermayu kono tulung Cirebon kirim sing ayu-ayu. Lha wong tuane ya semu dikawin raja. Kemudian dua anak diharapkan akan dikasih wilayah bagi adipati kan yo penggih terhormat Ndoro monggo Ndoro anak wedok monggo dengan ambil ibu-ibu ya suweneng wong anake dipoles pertamane pelayan keraton iki nek raja cocok ya diambil garwa ambil selir lah Habib itu ada yang mempraktikkan itu walaupun tidak semua jadi mereka itu enak oleh ngawini wong sakar PDW tapi anaknya ora oleh kawini kiai. Nek ana kiai Lampung Timur kene ngawini Sarifah atau Habibah. Tobat sampai kapanpun gak akan diterima oleh Allah. Ini buadai sampai orang tumbuk 10 tumbuk tidak diterima oleh Allah. Neraka. Kecuali bisa mengembalikan keperawanannya. Itu ajaran apa? Ajaran apa? Pikir bareng lah. Itu jenis nggak adil dan bijaksana. Itu nggak ajaran Rasulullah SAW. Masalah kafaah itu tidak seperti itu. Kafaah itu kesepakatan. Nah ini kan bukan kesepakatan karena berdasarkan aku kalangan tertinggi, kasta tertinggi. Kok kawin orang rendah ini apa? Apa? Aku paling hebat di manusia super aku juga. Nah akhirnya ini bukan ajaran Islam. Nah kembali ke pertanyaan beliaunya, Pak Romo Kiai Jumangin ya. Aslinya Jumain. Ruang Jawa itu ain itu gak patut iso. Ngomong. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lho kiai-kiai biyen kan ngono, kiai musta'in pengangelan, musta'in. Lah, dina Jumu'ah asline. Bukan Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Jumat, surat Al-Jumu'ah. Nah ini Pak Jumain. Nah, jamak taksir dari jamaah. Jumain. Jadi Jumain. Jadi wong Jawa itu luhur Jawa. Beliau bertanya tentang makam-makam wali tadi itu. Nah, ada dasar kitabnya tadi yang disampaikan yaitu Barman Abdul Karim, kitab An-Nahrul Ma'ruf. Tidak hanya itu, sejak dulu sebelum An-Nahrul Ma'ruf juga sudah ada doktrin tasawuf seperti itu. Menciptakan makam-makam palsu, leluhurnya itu diperbolehkan. Sampai-sampai makam leluhur utamanya yakni Imam Ahmad Al-Muhajir yang ada di Usayyisah Syai'un Hadramaut Yaman itu juga palsu. Palsu itu. Betul. Makam Nabi Hud di Tarim sebelah timur tenggaranya 80 km itu sudah palsu. Tapi diyakini karena alasan Zuhra wal Istifadah sudah disepakati kok itu makam Nabi Hud ya sudah Zuhra wal Istifadah sudah di ijma, sudah ada syahadahnya, sudah ittifaq, sudah ada ikrarnya sahih, sah, saksi sah, makam Nabi Hud sah di daerah Tarim Hadramaut provinsi itu. Makam Imam Ahmad Al-Abbas juga sah karena berdasarkan Zuhra wal Istifadah, berdasarkan ijma dan syahadah itu juga ikrar. Sama yang dijadikan dasar oleh para habaib bahwa mereka itu sah nyambung sampai Rasulullah dengan dasar ijma, Zuhra wal Istifadah dan ada syahadah ikrar. Itu dasarnya. Jadi nanti siapapun, misalkan Romo Yai saya endorse menjadi Imam Mahdi sekarang. Saksi, beliau ini Imam Mahdi abad ini. Ya kita juga. Dengan amini, gue akhirnya yakin semua Imam Mahdi di sini. Kan ada seperti itu, gitu. Ada aliran seperti itu, gitu.
LDII itu punya alir Imam Mahdi sendiri, yakni Imam Abdul Aziz Sultan Aulia. Nah, itu Imam Mahdi versi LDII. Salawat wahidiyah wonten mriki. Wonten nggih. Niku iki kata Imam Mahdi dhewe. Nanti kita bahas lagi. Jadi intinya makam-makam palsu itu diperbolehkan. Asalkan bihasbi niyatihi, milang-milang niate, wa kuwati himmatihi, tergantung kuwati himmah sejone, wa kuwati azimatihi, dan kekuatan keinginan. Yakin, madep, mantep, ngasilake ing pikarep. Iki tak yakini, iki banyu Zam-Zam. Saya tadi malam itu kadang-kadang nggak suka itu kalau saya acara-acara diputuskan itu saya paling nggak suka. Dibuka ya itu disemprong ya monggo diminumaken bismillah donga sareng-sareng dengan ada mugi yang sepuh panjenengan waras. Nah aku dukung kok sapi itu mau aku. Barukan jangan berlebihan. Saya lebih realistis. Yang logika, yang faktual saja. Jadi ilmiah saja. Tapi boleh memang ada anjurannya seperti itu. Tapi jangan didoktrin. Wah ini demi Allah ini mengalahkan air Zam-Zam yang ada di Mekah sana. Bismillah. Endorse. Jadi tergantung keyakinan itu. Bihasbi niyatihi wa quwwati himmatihi wa azimatihi. Boleh membuat makam-makam palsu. Saya sering dihujat berkali-kali tentang makam Imam Ahmad Al-Abbas. Itu saya katakan palsu karena data manuskripnya ketemu gitu loh. Kalau nggak ketemu ya tetap asli gitu. Karena diulang-ulang terus, dipropagandakan dari generasi ke generasi sampai sekarang, sehingga kebatilan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tergantung kan, salah tadi ulang-ulang, tapi benar, jadi benar. Karena diyakini banyak orang. Jadi yang Romo Yai Jumangin sampaikan itu tadi, solusinya kalau ada perselisihan, ya kembalikan kepada ahlinya. Siapa? Ya jangan Kang Mas Lutfi bin Yahya. Ya kembalikan ke ahli purbakala, ahli sejarah yang ada. Terus nanti dipertimbangkan maslahat dan mandorotnya. Kalau memang mau diziarahi, ya ziarah ke makam leluhur kita lah. Bapak, ibu kita, kiai-kiai kita itu lebih penting. Betul. Pengumuman ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau ziarah Wali Songo, tolong ziarah dulu ke makam bapak ibu jenengan mbah jenengan. Betul. Nggih, setuju nggih? Setuju. Wali Songo ku nang Jawa. Lah kene mau mbok lupakan itu bagaimana? Ziarah sini dulu, leluhur sini mungkin wali Korea sing babat desa kene jadi ziarahi guru kita, kiai kita, bapak ibu kita, mbah buyut kita, mari ngono terus ziarah Wali Songo. Nah, iku tok ngoten nggih. Jadi Yai Jumangin caranya jangan bil kaswi wal qaroi. Jangan dengan menggunakan ronsen kiro-kiro. Nah itu penjelasan tentang gerombolan imigran Yaman yang datang ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.